apa, referensi yang digunakan pada perkuliahan ini, yang pertama saya masih menggunakan buku ilmu tanah seperti pada minggu-minggu yang sebelumnya. Jadi silahkan nanti cari di perpustakaan atau kalau mau membeli atau mau meminjam punya temannya, ini cukup lengkap bukunya dari Bapak Sarwono Harjowigeno. Kemudian buku yang kedua yang saya gunakan hari ini agak berbeda dari yang sebelumnya. Saya menggunakan buku konservasi tanah dan air yang ditulis oleh Bapak Sitanala Arsyad dari IPB. Jadi ini sangat lengkap sekali terkait dengan topik konservasi tanah dan air. Juga silahkan nanti dicari atau dipinjam supaya kalau mau tahu lebih lanjut tentang konservasi tanah dan air. Baiklah, selanjutnya kita akan masuk ke materi kita pada hari ini. Saya akan bagikan slide-nya. Ya, berikut ini adalah topik kita pada hari ini, seperti yang saya sampaikan tadi. Nah, seperti minggu-minggu sebelumnya, saya juga membahas slide ini, di mana kita sudah memasuki pada tahap uh, terakhir dari materi saya, yaitu konservasi tanah dan air. Setelah kemarin kita belajar jenis tanah, klasifikasi tanah, kemudian evaluasi kesesuaian lahan. Kemudian kali ini kita akan belajar bagaimana sih cara mengkonservasi tanah dan air supaya lebih lestari dalam pemanfaatannya. Oke, pertama kita akan membahas tentang erosi. Kenapa kita bahas tentang erosi? Karena erosi ini merupakan suatu gangguan dalam pengelolaan tanah dan air. Nah, erosi di sini kita akan belajar tentang definisinya, tentang prosesnya, tentang jenis dan faktor-faktor apa yang mempengaruhi daripada erosi tersebut. Saya coba cari dalam kamus besar bahasa Indonesia arti daripada erosi itu sendiri. Jadi ada beberapa arti dari erosi di sini. Saya ambil yang terkait dengan geologi atau geografi atau geomorfologi, itu di mana artinya erosi itu adalah sesuatu hal yang menjadi aus atau berlubang karena gesekan air. Jadi di sini dia menggarisbawahi tentang air, terutama ini halnya menyangkut tentang erosi batuan. Nah, kemudian definisi yang selanjutnya berarti erosi itu adalah pengikisan permukaan bumi oleh tenaga yang melibatkan benda-benda seperti air, mengalir, es, angin, gelombang, atau arus. Jadi kalau yang tadi lebih membahas tentang air, dan ini energi atau tenaga lain yang menyebabkan pengikisan permukaan bumi. Itu juga disebut erosi. Maka erosi itu tidak hanya erosi air, erosi angin, ada erosi es, ada erosi yang lainnya. Nah, ini juga masih berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia tadi, itu ada beberapa definisi yang detailnya. Nanti silahkan dibaca seperti apa definisi detailnya. Ini ada beberapa, atau kalau lebih tertarik bisa buka langsung Kamus Besar Bahasa Indonesia untuk tahu apa sih sebenarnya pengertian daripada kata erosi itu sendiri. Nah, dalam ilmu tanah ada beberapa ahli yang menyampaikan definisi daripada erosi. Yang pertama dari Bapak Sarwono Harjowigeno yang ada di buku Dasar Ilmu Tanah tadi, di mana erosi itu adalah suatu proses tanah yang dihancurkan dan berpindah ke tempat lain karena kekuatan air, angin, sungai, maupun gravitasi. Sedangkan menurut Supirin, itu erosi, fokus pada erosi tanah itu merupakan suatu rangkaian proses atau peristiwa hilangnya lapisan pada permukaan tanah, terutama di bagian topsoil atau bagian atas, akibat pergerakan fokus di air dan angin. Sedangkan Effendi 2006 menyampaikan bahwa erosi itu ialah peristiwa hilang atau terkikisnya tanah atau bagian tanah dari suatu tempat pindah ke tempat lainnya disebabkan oleh air, angin, atau es. Ada lagi peneliti yang menyampaikan bahwa erosi itu sebenarnya lebih ke penghanyutan tanah karena desakan atau kekuatan air dan angin yang berlangsung secara alami. Nah, di sini ada prosesnya, ada alami dan akibat kegiatan manusia. Jadi
tidak hanya tadi air, angin, es yang secara alami, tapi manusia juga bisa memindahkan. Itu juga bisa dinamakan erosi atau perpindahan. Sedangkan menurut Bapak Stan Al-Arsyad, arti erosi itu sendiri adalah proses hilang atau terkikisnya bagian tanah pada suatu tempat yang terangkut oleh air dan angin ke tempat lainnya. Jadi ada suatu proses kehilangan atau suatu proses perpindahan dari satu tempat ke tempat lainnya. Nah, itu adalah definisi daripada erosi menurut ilmu tanah. Sedangkan prosesnya, di sini kita akan membahas sekitar, kalau tidak salah, 1, 2, 3 proses. Jadi ada 3 proses. Yang pertama, proses pengelupasan atau detachment. Pada tahap ini, faktor yang paling menentukan itu adalah energi kinetik hujan yang mampu memercik tanah dengan kekuatan atau jarak tertentu. Jadi pada suatu daerah datar, percikan air itu mungkin relatif sama. Tetapi pada daerah berlereng, jarak percikan atau ke arah terutama yang ada lereng bawah atau lereng atas itu berbeda. Uh, apa baik jaraknya maupun percikannya dan segala macamnya. Nah, ini mengakibatkan suatu pengelupasan. Jadi biasanya yang paling cepat mengelupas itu adalah daerah-daerah yang berlereng, mengalami pengelupasan, dan rentan terhadap erosi juga daerah-daerah yang berlereng. Nah, setelah terjadi pengelupasan, maka akan ada proses kedua, yaitu proses pengangkutan atau transportation. Setelah agregat tanah ini pecah, kalau tadi kan agregat tanah ini compact ya, kalau kita melihat katakanlah tanah mineral, itu compact, kemudian dia pecah karena agregat butiran air hujan tadi menjadi kecil-kecil, sehingga ini bisa diangkut dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Nah, besarnya aliran permukaan ini adalah besarnya volume air melalui penampang tertentu pada satu satuan waktu. Jadi pengangkutan ini biasanya terhitung dalam satu satuan waktu. Itu proses yang kedua. Setelah proses pengangkutan, proses yang terakhir adalah proses pengendapan atau sedimentation, di mana kecepatan aliran permukaan makin lama makin kecil dan akhirnya berhenti. Tadi setelah pengangkutan mungkin jaraknya terlalu jauh atau semakin datar lokasinya sehingga aliran tersebut berhenti. Nah, di mana ini biasanya terjadi pada suatu cekungan atau wilayah yang relatif datar, maka di tempat itulah yang diendapkan. Contohnya yang sering mengalami pengendapan itu adalah sungai. Jadi dari tanah, dari pinggiran sungai, di bawah sampai ke dalam sungai. Makanya kalau adik-adik misalnya dulu membandingkan kedalaman sungai misalnya di Kahayan tahun 20 tahun yang lalu sama sekarang, mungkin sekarang sudah mengalami pendangkalan ya, itu karena proses sedimentasi dari erosi tanah. Nah, apa sih jenis daripada erosi itu sendiri? Ternyata ada beberapa jenisnya erosi ini. Nah, mari kita pelajari jenisnya. Yang pertama itu namanya ablasi. Ablasi itu erosi yang disebabkan oleh air yang mengalir. Misalnya air tumbahan itu semacam aliran dari air mineral, kemudian air hujan, dan sebagainya. Air ini mengalir dan mengakibatkan banyak gesekan pada tanah yang dilalui secara bersamaan. Besarnya gesekan ini mempengaruhi besarnya juga air yang mengalir. Gesekan terjadi antara air dan tanah ini menyebabkan terjadinya pengikisan tanah. Yang pertama tadi, pengikisan atau pengelupasan ya. Terus-menerus hingga berakibat fatal dan membentuk misalnya jurang atau ngarai air terjun yang sangat besar secara alami akibat ablasi ini. Ablasi ini sendiri ada beberapa tingkat kerusakannya. Kalau kita lihat erosi ablasi, yang pertama erosi percik namanya. Percik itu baru pertama kena percikan hujan, kemudian dia menjadi erosi lembar, cukup parah di lereng. Kemudian jadilah erosi alur. Kalau kita melihat di daerah-daerah yang erosinya tinggi itu ada alur-alur seperti itu. Erosi alur dan erosi parit. Yang terakhir itu cukup parah sekali, cukup besar sekali peluasan erosinya. Nah, kedua itu eksarasi namanya. Tadi ablasi, ini eksarasi. Mungkin tidak ada di
di negara kita ya ini, karena ini erosi akibat daripada es atau gletser. Nah, ini es yang banyak ini mencair, kemudian mengikis tanah, kemudian menyebabkan pengendapan di bagian tanah. Nah, biasanya ini berada di wilayah-wilayah, apa, pantai ke arah barat atau dikelilingi oleh tebing curam, itu bisa terjadi ini. Jadi kalau di negara Indonesia karena tidak ada es, mungkin di Pegunungan Jayawijaya terjadi ya, karena di sana ada es, tapi ini biasanya di negara-negara dingin. Jadi ada glacier, kalau misalnya adik-adik suka lihat nih dokumenter tentang perubahan iklim itu kan, ada banyak sekarang glacier atau apa, eee, es es yang membeku itu mencair, kemudian mengalir ke bawah, itu akibat perubahan iklim. Ya, ini salah satunya erosi namanya eksarasi. Yang kedua itu deplasi. Deplasi ini diakibatkan oleh erosi angin. Erosi ini banyak terjadi di wilayah gurun. Kalau mungkin di Indonesia ada sih di wilayah beberapa gurun di Indonesia, eh, tapi tidak begitu banyak. Mungkin di wilayah bagian timur ya, bagian timur barangkali ada di padang rumput, padang pasir. Nah, tapi kalau di Kalimantan Tengah sendiri tidak, walaupun kita banyak pasir, tapi kita relatif datar, kemudian anginnya juga tidak begitu kencang. Sehingga potensi daripada deplasi ini cukup kecil dibandingkan dengan ablasi. Nah, angin ini bertiup biasanya cukup kencang mengikis batuan, kemudian memindahkannya dari satu daerah ke daerah yang lainnya, itu deplasi. Jadi, tadi kita lihat ada beberapa ya, ada akibat angin, ada es, ada air. Nah, apa sih faktor-faktor yang mempengaruhi erosi menurut Bapak Stangla Arsyad? Itu kita bisa menggunakan rumus ini. Jadi erosi itu sama dengan fungsi daripada iklim yang pertama, kedua fungsi dari vegetasi, manusia, kemudian topografi dan tanah. Jadi mari kita lihat nih faktor-faktor yang mempengaruhi erosi. Yang pertama iklim. Tadi disinggung di definisi pun itu tentang iklim. Ini terutama terkait dengan hujan ya. Jadi banyaknya curah hujan, intensitas dan distribusi hujan itu menentukan dispersi hujan terhadap tanah, jumlah kecepatan permukaan, dan besarnya erosi. Selain hujan, angin juga bisa jadi. Karena ada juga erosi angin tadi ya. Jadi angin itu bisa menjadi agen transport, membawa apa tanah dari satu tempat ke tempat lainnya. Sehingga terjadilah erosi. Nah, makanya kalau misalnya nanti kita belajar pendugaan erosi itu biasanya kita mengumpulkan data-data curah hujan. Nanti kalau ada tertarik ya terkait tentang iklim dan sebagainya itu kan ada mata kuliah tersendiri ya agroklimatologi. Di sana akan dijelaskan seperti apa sih terkait dengan curah hujan dan pengaruhnya terhadap erosi, terhadap tanah, terhadap air dan segala macamnya. Yang kedua, topografi. Kenapa topografi? Karena ini terkait dengan kelerengan atau kemiringan suatu wilayah. Nah, ini biasanya apa? Eh, dihitung dalam evaluasi lahan. Kalau sebelumnya kan kita belajar ya evaluasi lahan kemarin. Nah, di situ kan ada faktor erosi ya. Jadi kita akan mengukur kemiringan dan panjang lerengnya seperti apa supaya kita tahu seberapa besar erosi yang terjadi di suatu wilayah. Umumnya secara garis besar semakin berlereng suatu wilayah itu semakin besar potensinya terjadi erosi. Semakin datar suatu wilayah semakin kecil terjadi erosi. Selanjutnya adalah vegetasi. Vegetasi ini kita tahu semua, adik-adik semua orang pertanian pasti tahu ya vegetasi ini seperti apa. Vegetasi ini macam-macam, mulai dari yang penutup tanah saja sampai ke pepohonan yang ada di hutan. Itu sangat mempengaruhi kondisi erosi. Jadi jenis vegetasi apa itu sangat sangat menentukan besar kecilnya erosi. Lahan terbuka dengan lahan yang ditanami dengan hutan itu tentu sangat signifikan berbeda ya. Nah, berikut itu ada beberapa apa pengaruh daripada vegetasi.
Jadi vegetasi itu bisa mengurangi kecepatan aliran permukaan dan kekuatan perusak air. Kemudian akar dan segala kegiatan biologi yang ada di sekitar perakaran itu mempengaruhi stabilitas struktur dan porositas tanah. Jadi makanya kalau zaman SD dulu ya, zaman sekolah itu dianjurkan kita menanam pohon di daerah-daerah yang berlereng atau punya kemiringan yang tinggi, misalnya puncak-puncak, di puncak, wilayah puncak seperti Jawa Barat itu ya. Tetapi sekarang kan karena kebutuhan manusia akan berbagai penggunaan lahan sehingga wilayah-wilayah yang rentan erosi tadi diubah menjadi penggunaan lain. Makanya sekarang sering kita dengar di berita-berita bahwa sering terjadi tanah longsor, sering terjadi banjir dan segala macam. Ini karena salah satu dampak daripada erosi ini sendiri. Nah, tanah. Karena kita sekarang belajar dasar ilmu tanah, kita lihat ternyata tipe tanah itu mempunyai kepekaan sendiri terhadap erosi. Pada perkuliahan kita yang pertama, kita kan ada belajar tuh sekitar 12 ya, ordo tanah. Nah, ordo tanah itu punya sifatnya masing-masing. Ada kalau digali lebih dalam, itu ada sifat yang gampang tererosi, ada yang sifatnya padat, kompleks, susah tererosi, dan segala macamnya gitu. Nah, kita lihat di sini sifat-sifat tanah yang mempengaruhi kepekaan erosi adalah pertama, sifat tanah yang mempengaruhi laju infiltrasi, permeabilitas menahan air. Yang kedua, sifat tanah yang mempengaruhi ketahanan struktur tanah terhadap dispersi dan pengikisan oleh butir-butir hujan yang jatuh serta aliran permukaan. Sifat-sifat tanah ini bisa kita kategorikan ini mayoritas sifat-sifat fisik ya, Adik-adik. Jadi kesuburan sih juga bisa ya, tapi yang banyak mempengaruhi erosi ini biasanya tekstur, struktur, misalnya kedalaman lapisan tanah atau ketebalan lapisan tanah dan lain-lainnya. Oke, selanjutnya manusia. Kenapa manusia? Tentu manusia adalah salah satu sumber yang bisa mencegah atau juga mempercepat terjadinya erosi. Misalnya manusia ini kan membuka lahan di pinggir pegunungan atau lahan lereng kita buka, itu akan mempercepat erosi padahal sebelumnya hutan misalnya. Atau bisa juga manusia menjadi orang yang bisa mencegah erosi, misalnya ada lahan yang berlereng yang tidak ada tumbuhan, kita tanam jadi lebih bagus, misalnya erosinya jadi lebih rendah. Jadi manusia ini bisa pengaruhnya baik, bisa pengaruhnya jelek. Nah, sekarang kita masuk ke pendugaan tentang erosi. Tadi kita sudah lihat ya, kalau erosi itu sendiri adalah fungsi daripada iklim, kemudian vegetasi, topografi, manusia ya. Nah, kita lihat di pendugaan erosi seperti apa. Jika kita mau menduga erosi, itu ada beberapa metode sebenarnya. Ini saya gunakan contoh yang basic saja atau yang dasar saja ya, yang paling sering digunakan. Itu namanya metode Yusle, Rusle, dan Musle. Jadi dua metode yang berikutnya ini sebenarnya adalah modifikasi dari metode Yusle yang pertama. Kita lihat metode Yusle. Metode Yusle atau dikenakan Universal Soil Loss Equation itu merupakan suatu model empiris yang pertama kali dikembangkan pada Pusat Data Aliran Permukaan dan Erosi Nasional Dinas Penelitian Pertanian yang ada di Amerika atau sering kita kenal USDA. Makanya kalau misalnya adik-adik ingat ya, pelajaran kita pertama kita pernah menggunakan sistem klasifikasi tanah USDA. Nah ini, USDA bekerjasama dengan Universitas Purdue itu membuat model ini. Nah model ini di mana dikatakan banyaknya tanah yang tererosi pada satuan luas waktu atau ton per hektar per tahun itu merupakan fungsi dari faktor erosi vitas hujan dan aliran permukaan yang dilambangkan dengan R atau R, kemudian faktor erodibilitas tanah atau K, kemudian faktor panjang dan kemiringan lereng atau LS,
Kemudian faktor pengelolaan tanah dan konservasi tanah CP. Jadi ini faktor ini irisan daripada faktor vegetasi dan juga manusia ya, yang CP ini. Kita lihat satu-satu. Apa sih faktor erositivitas hujan? Ini juga bisa diduga menggunakan indeks ya, indeks dalam setahun. Asalkan kita punya data hujan per hari dan berapa jumlah hari hujan per tahun, kemudian berapa hujan maksimal. Jadi kalau kita menghitung ini biasanya kita gunakan data rata-rata ya. Kalau kita mau menghitung erositivitas hujan satu wilayah, itu kita tidak bisa menggunakan data yang hanya beberapa bulan ya. Kalau menggunakan data itu sebaiknya menghitungnya minimal 10 tahun atau bagusnya lagi 30 tahun rentang datanya kita rata-ratakan sehingga kelihatan. Kenapa? Karena dengan data yang panjang atau time series yang panjang, kita bisa melihat berbagai variabilitas daripada curah hujan atau daripada fenomena iklim sendiri. Ada karena dalam kategori iklim itu ada namanya tahun normal, ada tahun panas, ada tahun dingin. Jadi itu berbeda-beda ya. Kalau hanya kita gunakan satu tahun, misalnya, saya pakai data yang tahun 2000 ini 2020 misalnya untuk menghitung. Ya tahun 2020 ini hanya mewakili satu tahun saja. Maksudnya tahun 2020 misalnya tahun normal. Bagaimana kalau terjadi kekeringan? Akan terjadi beda lagi. Makanya itu kita gunakan rata-rata ya, rata-rata per 10 tahun atau 30 tahun. Nah, nanti bisa kita belajar di mata kuliah yang lain atau agroklim ya. Kemudian faktor erodibilitas tanah. Erodibilitas tanah itu adalah sifat tanah yang menyatakan mudah atau tidaknya suatu tanah tererosi. Atau dengan kata lain, erodibilitas menunjukkan nilai kepekaan suatu jenis tanah terhadap daya penghancur atau penghanyut hujan. Makanya, faktor erodibilitas ini sangat ditentukan dengan jenis klasifikasi tanahnya. Ini hanya contoh saja ya, adik-adik ya. Ini menggunakan sistem USD atau PPT. Jadi ada USD atau PPT ya. Ini K-nya. Nah, ini berdasarkan penelitian ya, tidak hanya muncul begitu saja, tapi berdasarkan riset. Sangat bagus sekali untuk topik riset adik-adik, karena sebenarnya setahu saya ya, belum banyak riset yang mencari faktor erodibilitas tanah di Kalimantan Tengah. Jadi ini sebenarnya riset yang sederhana, tapi sangat bermanfaat sekali. Jadi tanpa data itu, kita tidak akan bisa dapat menghitung erosi. Makanya riset ini bagus kalau ada satu orang mahasiswa misalnya mau fokus di erodibilitas tanah. Ini memang akan banyak kerja di lapangan dan hitung-menghitung juga ya, tapi itu sangat bermanfaat untuk bukan hanya untuk Kalteng, tapi untuk semua, bahkan dunia ya. Karena jenis tanahnya mempunyai spesifikasi faktor erodibilitas sendiri-sendiri. Kemudian faktor panjang dan kemiringan lereng. Nah, kalau ini bisa diukur, ada alatnya. Kita bisa menggunakan beberapa alat, misalnya GPS atau alat-alat pengukuran lereng, misalnya segala macam itu bisa diukur. Atau yang sederhana, klinometer misalnya, sederhana itu kita bisa ukur ini, kita dapat masukkan ke dalam rumus yang ada ini hingga menghasilkan LS-nya seperti apa. Jadi ini bisa diukur. Tidak seperti yang erodibilitas kita menggunakan data konstanta ya, itu spesifik satu daerah ke daerah yang lain. Kalau ini sih diukur bisa dengan alatnya. Nah, ini faktor LS misalnya. Ini katakanlah kemiringannya antara 0 sampai 5 itu LS-nya 0,25. 550, 1,20 dan sebagai macamnya. Jadi ini bisa diukur dengan persamaan yang tadi ya, Adik-adik. Yang terakhir itu faktor tanaman penutup tanah dan manajemen tanaman atau C. C ini merupakan faktor yang menunjukkan keseluruhan pengaruh dari faktor vegetasi, seresah, kondisi permukaan tanah, dan pengelolaan lahan terhadap besarnya tanah yang hilang atau erosi.
Faktor ini mampu mengukur kombinasi pengaruh tanaman dan pengelolaannya. Nah, penentuan nilainya cukup sulit ya, karena ini berdasarkan penggunaan lahan. Ini kita lihat pengelolaan tanah yang berbeda. Ini dari risetnya Pak Sitanala Arsyad. Nah, silakan kalau adik-adik misalnya tadi jenis tanahnya, di sini memang tidak dijelaskan ya jenis tanahnya apa, hanya penggunaan lahannya. Tapi pasti ini jenis tanahnya bukan, saya pastikan ini bukan jenis tanah gambut, ini tanah mineral. Dan kemungkinan bukan berada di Kalimantan, tapi di Jawa ya. Jadi ini C-nya, faktornya pengelolaan. Jadi ada tanaman rumput, misalnya jogo, gandum, ubi kayu, itu beda-beda. Coba ada lihat sampai pola tanamnya seperti apa, ladang berpindah seperti apa. Nah, kalau juga melakukan riset ini juga menarik. Misalnya riset skripsi penentuan nilai faktor C, berbagai jenis tanaman di Kalimantan Tengah. Silakan, itu sangat bagus sekali untuk membantu pembuatan model erosi. Itu C-nya. Yang P-nya, di mana P ini adalah faktor tindakan manusia dalam konservasi tanah. Nah, ini nilai dasarnya itu P sama dengan 1 jika lahan tidak dilakukan tindakan konservasi. Ini contohnya, misalnya P-nya tadi mana? P-nya kalau konservasinya teras bangku, baik jelek, ada nilainya. Teras bangku, kemudian dengan vegetasi, kemudian tradisional, berdasarkan lereng, perkebunan, dan segala macamnya ini berdasarkan daripada risetnya Bapak Chai Asda. Beliau adalah salah satu dosen Universitas Pajajaran kalau nggak salah ya. Ini hasilnya. Tapi kalau jenis tanahnya beda lagi tadi ya, misalnya adik-adik semua mau fokus di gambut, pasti beda nilai-nilainya. Jadi silahkan dihitung saja. Untuk lebih spesifiknya bisa baca buku Dasar Ilmu Tanah dan Konservasi Tanah dan Air. Nah, itu tadi metode Yusley ya. Kemudian kita masuk metode Rusley. Ini sebenarnya metode ini didesain untuk memprediksi besar erosi tahunan yang direvisi atau disempurnakan oleh para ahli konservasi Amerika. Karena sudah berkembang data tadi ya, banyak data, kemudian ini dikembangkan dari model Yusley ke Rusley, di mana ini memperhitungkan aliran permukaan dalam satu bentang lahan. Nah, ini sering sekali digunakan untuk memprediksi besarnya erosi pada padang rumput dan lahan non-pertanian, seperti lahan di bangunan. Jadi mereka menggunakan yang Rusley namanya. Oke. Setelah ini, Musley. Oke, Musley selanjutnya dari tadi Musley, sekarang Musley itu Modified Universal Soil Loss Equation. Ini digunakan untuk menduga laju sedimen yang dikembangkan dari metode yang sebelumnya. Jadi ini cukup baik untuk menduga sedimen. Ini tidak menggunakan faktor energi hujan, tetapi trigger penyebab terjadinya erosi, melainkan menggunakan faktor limpasan permukaan, sehingga Musley tidak memerlukan faktor sediment delivery ratio atau SDR, tetapi dia lebih ke faktor limpasan permukaan mewakili energi yang digunakan untuk menghancurkan dan mengangkut sedimen. Ini persamaannya cukup kelihatan rumit ya, tapi kalau kita sudah masukkan ke Excel gampang kok, tinggal diisi-isi aja nilainya berapa sih. Jadi hasil sedimen per ton, dia fokus di hasil sedimen per ton. Erosinya untuk menjadi indikator erosi itu di mana itu merupakan fungsi dari total volume aliran, debit permukaan, juga faktor erodibilitas sama seperti yang sebelumnya ya. Jadi di sini dia tidak menggunakan hujan, tetapi total volume aliran permukaan. LS dia masih pakai, panjang dan dengan lereng, C masih dipakai, P masih dipakai. Ini rumusnya agak sedikit berbeda dari yang Yusley tadi ya. Oke, sekarang kita masukin break dulu sebentar ya. Kita sambil lihat video YouTube nih untuk
meningkatkan wawasan kita seperti apa tentang konservasi tanah dan air. Soil conservation. The protection of soil against erosion is called soil conservation. There are many ways in which we can conserve soil. We can prevent soil erosion by planting new trees. This is known as afforestation. Cutting hill slopes into steps or terraces can reduce soil erosion. This is called terraced farming. Here, the steps slow down the flow of water. Building bunds is another way to prevent soil erosion. Tall mud walls called bunds are built on the sides of the river. To prevent the soil from being blown away, a cover crop such as grass is grown. The roots of the cover crops hold the grains of soil together and prevent them from being blown away. Hi, I'm Jared. Welcome to Fun Science Demos. The big idea today is erosion and how water has the power to shape our land. But we don't want the water to shape our land too much because we need that soil to grow plants. We use those plants for food, and animals use those plants for food. So what you see in front of me are 3 different types of land. This first type is just bare soil. It's just soil. This next type has dead leaves on top, and the third type has plants growing in the soil. This may not look too exciting right now, but when it rains, that water has the power to change the land, and we're going to make it rain to see what that water is going to do to our land. So we cut the top off of 3 plastic bottles, and we put the same soil in each of those 3 bottles. All of these bottles have the same soil. We covered this soil with dead leaves, and we grew some plants in this bottle. We've also used other plastic bottles to catch the water that's going to come out of these when we pour it into the bottle. We want to pour water into each bottle and see what happens. Does that water have the power to change the land? What do you think is going to happen when we pour water into this bottle and it comes out into the cup? Will it be any different from the water we pour into this bottle as it comes into the cup? And will this one be any different when we pour water into this bottle and it comes out into this cup? So I'm going to slowly pour water in. You're going to see the water level rise, and we'll see what happens with our soil. We'll keep it coming. And now it's coming out. Take a look at the bottle we used to catch the water. What do you notice? Well, it's cloudy. So why is it cloudy? That's because all the dirt and the soil from our bottle was washed into the cup. The water had the power to actually take the dirt and the soil with it out of the bottle and into the cup. The water moved the soil. It shaped the soil. So now I'm going to pour about the same amount of water into the next bottle. What do you think is going to happen? The water that we catch, will it be just as dirty? Will it be less dirty? Will we even be able to see a difference? Well, let's pour the water and find out. Here we go. So I'm pouring the water in. Stop the rain and see what we have. So we've zoomed in so you can compare the two. This one has a lot of the soil in the container. This one just has a little bit of the particles, a little bit of the soil in that water.
So why do you think this container is a little bit cleaner? Well, what's different between the two? Well, this one had leaves, dead leaves on top. And I think most of these dead leaves helped protect the soil underneath from moving with the water. So what do you think is going to happen with our third container? We have plants growing in the soil. Pouring what we see coming out. The water coming out of this container looks a whole lot cleaner than this one and a little bit cleaner than this one. So the question is why? Why is this water cleaner? I poured about the same amount of water into each container of soil, but this one looks really clean. Well, to answer the question why, we have to zoom in and take a closer look at what's really going on here. So now we're all set to take a closer look at why the water coming out of this bottle was so clean and clear compared to the others. To do that, I'm going to actually lift these plants out of this bottle and let's see what happens. What I noticed right away is what comes along with all of the plants. Well, the soil is actually coming out too. When I flip it over, I think you'll be able to see why. So we've zoomed in so we can see what's going on here. Why is this soil staying together? Why is it staying in place? Well, you can see the roots from our plants grew into the soil, and almost like little fingers, those roots are holding the soil together. So when it rains, the roots keep the soil from washing away. The roots of the plant, that's what keeps the water from eroding the soil. Besides holding the soil together and in place, roots do another amazing thing. To show you that, I'm going to squeeze this and I want you to watch what happens. Where did all that water come from? Well, that came from when we made it rain on our soil. The roots of the plants helped hold that water in. Plant roots actually go deep into the soil, and this model is going to help us see how deep they can go. We're going to zoom in and see if we can see those really tiny plant roots that we have growing in our soil. We've zoomed in now so you can see these tiny roots in action. I'm going to point them out, and they actually extend from the plant all the way down to the bottom of our soil. I'll point out some of the bigger ones. They grow down into the soil. And think about what they're doing. They're holding that soil in place. All of these tiny roots getting nutrients from the soil, but they're also helping the soil out. Plants do an amazing job at keeping erosion from washing away too much soil. We need that soil. We depend on that soil to grow plants, and animals depend on that soil to grow plants. If you want to learn more about plants and soil and erosion, check out our links in the video description. Science is so cool, and sometimes it's dirty. Thanks for watching. Oke, kita kembali ke perkuliahan kita ya. Kali ini kita akan belajar tentang metode konservasi tanah dan air. Tadi adik-adik sudah melihat video. Ada 3 ya, tadi percobaan dari si bapak yang ada di video itu. Ada yang tanah tanpa ada vegetasi, ada yang ditumpukin daun-daunan, ada yang ada rumput. Itu sangat berbeda sekali ya tadi ya. Nah, jadi ini sebenarnya yang dilakukan tadi itu adalah suatu eksperimen atau percobaan tentang konservasi tanah dan air menggunakan metode konservasi tanah dan air. Coba kita bahas satu-satu seperti apa metodenya. Yang pertama itu namanya metode vegetatif. Kemudian ada metode mekanik dan ada metode kimia. Kita lihat metode vegetatif seperti apa. Metode vegetatif itu adalah suatu cara pengelolaan lahan miring dengan menggunakan tanaman menjadi konservasi tanah. Tanaman penutup tanah ini selain berguna mencegah dan mengendalikan bahaya erosi, juga bisa berfungsi memperbaiki struktur tanah, mencegah proses pencucian. Tadi ya, kita lihat di videonya, itu pencucian haranya kecil.
menambah bahan organik tanah, serta mengurangi fluktuasi temperatur tanah. Metode ini adalah upaya untuk konservasi, melindungi tanah dengan menanam vegetasi di tanah menggunakan teknik khusus untuk mengurangi laju erosi. Nah, ini yang pertama adalah namanya strip cropping atau penanaman strip ya, dengan mode strip di mana penanamannya ini berjalur tegak lurus dengan aliran air atau angin. Jadi kita harus tahu dulu nih kemana arah aliran air dan angin. Nah, kita mengikuti supaya mengurangi erosi. Jangan malah menghalangi ya. Kalau menghalangi itu lebih besar lagi nanti erosinya memapar penanaman kita. Nah, ini dibuat seperti ini. Misalnya ini. Jadi dia jalur seperti itu. Sangat cantik sekali ya. Kemudian metode yang kedua namanya contour strip cropping. Kalau tadi kita harus cari dulu nih arah aliran air dan anginnya. Yang selanjutnya ini kita harus cari dulu pola kontur dari suatu wilayah. Ini berkontur. Biasanya ada di lereng-lereng bukit ya. Ini contohnya di Bali. Kalau ada pernah ke Bali, lihat ini bagus sekali. Ini di mana penanamannya berjalur sejajar dengan garis kontur, bertujuan mengulangi atau menahan kecepatan aliran air. Jadi airnya itu tidak langsung turun ke bawah ya, tapi bertahap lewat dari konturnya itu sampai ke bawah, sehingga energinya juga tidak terlalu besar, energi erosinya. Tadi ada erosi tapi tidak terlalu besar. Itu yang kedua. Yang ketiga namanya buffering. Buffering ini biasanya penutup lahan itu berada di kemiringan yang curam dengan tanaman keras yang berfungsi menghambat laju air. Umumnya sering juga di buffer itu adalah wilayah-wilayah tadi sekitar berlereng atau di pinggir-pinggir sungai juga ini. Jadi makanya kenapa ada peraturan kita tidak boleh memotong pohon-pohon yang ada di lereng atau di pinggiran sungai, yaitu karena untuk mencegah erosi, bukannya apa-apa. Nah, kalau erosi itu terjadi, ujung-ujungnya banyak ya. Erosi sedimen, ada banjir, ada apa, belum ikutannya yang lain dan segala macam. Gitu. Ada baiknya kita harus menjaga ini, metode buffering. Metode selanjutnya itu namanya metode windbreak. Walaupun windbreak, tapi dia juga tujuannya melindungi tanah dari tempakan air dan angin, bukan hanya angin ya. Ini ditanam seperti ini biasanya di negara-negara yang anginnya cukup kencang ya. Jadi mereka bikin seperti ini. Jadi ada pohon-pohon, kemudian baru tanaman palawija, biasanya kayak jagung, sayur mayur, dan segala macam untuk mengurangi terjadinya erosi angin atau erosi air. Metode selanjutnya itu crop rotation atau rotasi tanaman. Jadi ini saya ambil contoh, misalnya ini hanya sebenarnya dia satu ya, komoditasnya hanya palawija, tapi dia gantian nanamnya. Misalnya yang pertama nanam wortel, baru jagung, baru bawang, misalnya kemudian labu, sayuran hijau, kacang, balik lagi. Jadi dia tidak melakukan semuanya sama sepanjang waktu ya. Kenapa? Karena biasanya beda tanaman tuh beda besarnya erosinya berbeda. Jadi makanya itu dia mencegah erosi dan mencegah juga kerusakan tanah. Itu metode yang digunakan ini sangat bagus sekali. Nah, itu yang metode vegetatif ya. Tadi ada apa tadi? Coba diingat. Ada strip, ada kontur, kemudian ada windbreak, ada apa? Crop rotation. Nah, ada itu. Kemudian yang sekarang yang mekanik. Kalau mekanik ini kita tidak menggunakan vegetasi ya. Kalau tadi kita menggunakan vegetasi tanaman atau pohon-pohon, metode mekanik ini metode mengawetkan tanah dengan cara teknik untuk memperlambat aliran permukaan atau runoff, menampung serta menyalur aliran permukaan dengan kekuatan yang sifatnya tidak merusak. Metode mekanik ini itu bentuk upaya melestarikan tanah dengan teknik pengolahan tanah supaya mengurangi tingkat erosi terutama daripada erosi air. Yang pertama jenisnya adalah contour tillage. Ini hampir mirip dengan tadi ya, contour cropping. Tetapi ini dia fokus di bentuk di ininya. Nih.
di stripnya. Dia bukan vegetasinya. Kalau tadi lebih ke vegetasinya, tapi dia ini bukan guludan ya, namanya kayak kontur lah itu. Di mana pengolahan tanahnya sejajar dengan garis kontur membentuk igir-igir kecil yang berbuah untuk memperlambat aliran air dan memperbesar infiltrasi tanah. Jadi si air tadi itu mengalirnya lewat sini ya, nggak yang langsung dari atas bruk ke bawah, tapi bertahap gitu. Itu namanya contour tillage. Yang kedua terracering. Nah sama seperti tadi ditunjuk di gambar ya. Terracering ini lebih nyata ininya apa? Bentuk mekaniknya. Kalau yang kontur tadi masih cuman kayak parit-parit seperti itu, tapi ini bentuknya nyata kelihatan dari jauh juga kelihatan ya. Ini pembuatan teras-teras ini pada lahan miring bertujuan mengurangi sudut lahan sehingga erosi akan bisa diminimalisir. Cara ini biasa dilakukan oleh para petani khususnya di Indonesia. Ini terkenal di Bali ya, sistem subak. Kalau adik-adik terus saat ke Bali bisa datang nih ke Tegal Alang kalau nggak salah namanya ya. Itu sistem subak yang diakui oleh UNESCO atau Badan PBB. Selanjutnya guludan, ini paling sering kita lihat nih di mana-mana kita pakai model ini. Ternyata fungsinya apa? Fungsinya itu sebagai salah satu mencegah erosi dengan metode mekanik. Guludan ini kita membuat gundukan tanah yang menggunung agar airnya mengalir searah garis kontur. Jadi sebenarnya kita harus tahu dulu nih ke arah angin, arah aliran air atau kontur sehingga tidak salah bikin guludannya ya. Nah, check dam. Check dam ini kegiatan membendung aliran air melalui parit dengan tujuan yakni untuk agar material yang tererosi itu tertahan atau terendap. Ini biasanya di persawahan banyak dilihat ada beberapa check dam, jadi dia menutup supaya airnya di situ, tapi pada suatu saat dia membuka bisa mengalirkan ke tempat lain sehingga menghambat erosinya tidak bersamaan terjadi bersama-sama ya. Biasanya di areal persawahan atau di rawa-rawa ini banyak sekali check dam. Selanjutnya metode kimia. Metode kalau tadi metode vegetasi, ada metode mekanik, cukup mudah digunakan atau diaplikasi oleh kita, orang awam, apalagi orang pertanian. Tapi metode kimia ini agak sedikit rumit, karena ini kita menggunakan bahan-bahan sintetis kimia yang sifatnya non-organik. Sebenarnya yang sering dinamakan soil conditioner. Soil conditioner ini sebenarnya bukan hanya non-organik ya, ada yang organik juga. Misalnya contohnya ini kayak kompos itu soil conditioner namanya. Kompos. Jadi kompos itu bukan pupuk ya. Kemudian sphagnum, moss, lumut, gambut, kapur itu namanya conditioner tanah. Tetapi yang kita akan pelajari di sini adalah yang non-organiknya. Seperti apa? Nah, sifat-sifat soil conditioner itu harus punya sifat adhesif atau dapat bercampur dengan tanah secara merata. Gunanya memperbaiki struktur tanah. Yang kedua, dia dapat merubah sifat hidrofobik atau hidrofilik tanah. Hidrofobik itu apa? Sifat yang senang air. Enggak. Tidak senang air kalau hidrofobik. Kalau hidrofilik yang senang air ya tanahnya. Jadi ada tanah tertentu yang menolak air, ada yang menyerap terlalu banyak sehingga mengganggu tanahnya. Nah, ini bisa pakai soil conditioner. Juga gunanya dapat meningkatkan KTK tanah. KTK apa? Kapasitas tukar kation. Kemudian bisa menahan unsur hara atau memperbaiki kesuburan tanah. Nah, ini beberapa preparat kimia yang sudah dikembangkan itu ada di sini ada 5 contoh ya. Yang pertama polimer tak terionisasi, sifatnya itu non-hidrofobik. Ada polyanion juga non-hidrofobik. Ada polikation, sifatnya non-hidrofobik juga. Ada dipol polimer, itu sifatnya non-hidrofobik. Dan emulsion bitumen, itu sifatnya non-hidrofilik. Jadi biasanya untuk yang metode konservasi tanah dan air dengan kimia ini alternatif terakhir setelah kita sudah tidak mampu memakai metode vegetatif dan metode mekanik. Jadi ini tanahnya udah benar-benar rusak sekali. Misalnya katakanlah di wilayah pertambangan atau wilayah perkebunan yang sudah haranya udah nggak ada lagi, nggak bisa dibantu oleh bahan organik, kita harus gunakan metode kimia ini. Walaupun ini cukup mahal ya. Ini biasanya jarang sekali dilakukan dan ini merupakan alternatif terakhir kalau tanahnya sudah benar-benar rusak sekali.
Nah, ini beberapa artikel ya contohnya aplikasi daripada chemical di tanah. Jadi ternyata aplikasi bahan kimia di tanah itu tidak hanya pupuk ya. Kalau yang kita kenal sama ini kan yang bahan organik itu pupuk ya. Tapi ternyata ada hal yang lainnya. Misalnya tadi bahan kimia yang saya sebutkan sebelumnya itu untuk memperbaiki struktur dan tekstur, lebih ke sifat fisik. Kalau yang pupuk itu memperbaiki kesuburan tanah, tapi kalau untuk kimia yang lainnya ini bisa memperbaiki kesuburan juga, bisa juga memperbaiki sifat fisik tanah. Oke, kita akan fokus di model metode vegetatif ya, di mana saya akan tampilkan beberapa model atau pola tanam yang umumnya digunakan di Indonesia. Nah, kita lihat ada namanya tanaman penutup, ada pergiliran tanaman, dan modelnya sendiri. Nah, tanaman penutup tanah itu perannya banyak ya. Pertama, perannya menahan atau mengurangi daya perusak butir hujan yang jatuh dan aliran air di atas permukaan tanah. Yang kedua, menambah bahan organik tanah melalui bahan-bahan yang mati, jatuh dan mati ke tanah. Kemudian melakukan transpirasi yang mengurangi kandungan air tanah. Persyaratannya apa sih untuk kita memilih tumbuhan atau tanaman yang cocok untuk penutup tanah? Ada beberapa di sini, contohnya mudah diperbanyak, sebaiknya dengan biji, kemudian mempunyai sistem perakaran, tumbuh cepat, toleransi terhadap pemangkasan, resistensi hama penyakit, mampu menekan pertumbuhan gulma, mudah diberantas jika tanah itu digunakan untuk tanaman lain. Kemudian kegunaannya mereklamasi tanah, tidak mempunyai sifat yang tidak menyenangkan, tidak berduri atau sulur yang membelit-belit. Itu syaratnya. Jadi bisa tanaman vegetasi apa, tumbuhan atau tanaman apa saja kita gunakan sebagai penutup tanah, tetapi syarat-syaratnya ini terpenuhi ya. Jadi ini kita bisa bagi, ada tanaman penutup tanah rendah yang sifatnya di permukaan tanah, yang sedang, yang kayak belukar, yang tinggi, biasanya pohon kayak jenis pohon-pohon ya. Ini ada beberapa, saya kasih contohnya, misalnya yang rendah itu ada mimosa. Mimosa, ini fotonya mimosa ya. Adik-adik lihat nih mimosa, sering lah lihat mimosa. Kemudian untuk yang yang sedang itu Clabidium ini misalnya contoh Lantana camara juga. Nah, ini contohnya. Kemudian yang tinggi itu biasanya ini pohon ini ya, Albizia falcata Becker. Jadi nanti kalau misalnya tertarik lihat seperti apa foto-fotonya ya adik-adik silakan cari di googling. Googling ini nama-namanya. Ini hanya contoh saja, ada banyak sih sebenarnya tanaman penutup tanah, ada banyak yang sudah dimanfaatkan atau digunakan. Mungkin juga adik-adik bisa melakukan penelitian seperti apa sih yang cocok untuk tanah gambut misalnya. Karena belum ada juga penelitian tanaman penutup tanah yang khusus di gambut ya, tidak ada. Barangkali adik-adik menemukannya itu sangat baik sekali. Oke, next. Ini model pertanamannya. Kalau tadi kita sudah lihat ya, adik-adik itu jenis vegetasinya, sekarang modelnya yang banyak digunakan di Indonesia. Yang pertama warna tani atau sering kita sebut agroforestry, di mana ini ada integrasi tanaman pohon-pohonan dan taman rendah. Ini sebenarnya metode yang bukan hal yang asing di Asia, Afrika, atau Amerika Latin, atau khususnya daerah-daerah tropis lah ya. Jadi bukan asing, sudah banyak referensi tentang warna tani juga banyak. Kemudian kebun pekarangan, ini suatu bentuk pertanian hutan, penyebarannya itu banyak di Indonesia, ini bentuknya kebun campuran, tetapi dia tanamannya campur-campur, tidak teratur, jarak tanamnya, adanya di sekitar rumah. Ini banyak juga di Kalimantan Tengah ya, apalagi mungkin adik-adik juga punya kebun pekarangan, ada buah macam-macam di situ, tapi itu kita tidak atur, tumbuh sendiri kadang-kadang ya. Kemudian ada lagi namanya talun kebun. Talun kebun ini suatu agroforestry atau sistem warna tani tradisional di mana tanamannya itu diatur berdasarkan spasial dan waktu. Jadi ada contohnya dia musim ini dia diatur rapi, kemudian temporal apa gitu kan. Kemudian ada lagi sistem mamar namanya. Mamar ini dikembangkan oleh masyarakat bagian timur Indonesia, itu biasanya dekat sumber air. Jadi kalau di dekat sumber air itu kan banyak ditanami banyak jenis tanaman ya, pohon-pohon, buah-buahan dan segala macam terutama di wilayah timur. Selanjutnya perladangan. Ini lagi sering ada dengar di TV ya, perladangan ini ladang berpindah dan segala macam. Nah, biasanya
ini yang ditanam adalah padi, jagung, atau tanaman-tanaman pangan utama ya, ditanam di ladang. Misalnya kita punya tanah, kemudian kita olah, tebang, umumnya dibakar sayangnya ya, walaupun sekarang udah tidak boleh membakar, adik-adik kalau beladang jangan membakar, itu dilarang, apalagi di lahan gambut. Nah tapi ini metode tradisional mau gimana, ini termasuk salah satu model pertanaman yang sudah banyak diadopsi di Indonesia. Kemudian tumpang sari juga ini sebenarnya warna tani ya. Tumpang sari ini bisa dengan pohon-pohonan, bisa tanaman buah-buahan. Jadi tumpang sari biasanya di sela-sela ditanami, misalnya karet nanas yang tren ya, karet nanas atau sawit kacang misalnya itu. Nah, banyak ini di Indonesia. Kemudian selanjutnya itu namanya Wana Minatani. Kenapa Wana Minatani? Karena ada ikannya. Jadi di sini selain yang ada tanaman pohon, ada taman pertanian, ini taman perikanan. Dan model ini lagi banyak dikembangkan di lahan gambut, adik-adik. Jadi kalau tertarik untuk risetnya ini menarik, bisa vegetasinya apa, ikan jenis apa yang cocok di lahan gambut. Nah, yang terakhir namanya permakultur. Ini diperkenalkan oleh Mollison and Holmgren. Ini bentuk sebenarnya sistem pertanian kecil ya, subsisten ya. Jadi ini sebenarnya suatu sistem terpadu. Kalau yang sebelumnya tadi ada ikan ya, ikan, hutan, tanaman pertanian, sayuran. Tapi ini ditambah ada binatang, ternak. Biasanya baik ternak sapi, segala macam. Jadi biasanya kotoran dari ternak itu digunakan untuk pupuk atau untuk makanan ikan misalnya. Jadi kayak terintegrasi, dan biasanya permakultur ini seringnya skala kecil ya. Kalau tidak salah saya nggak tahu, di Kalteng ini ada yang permakultur murni atau permakultur yang modelnya benar-benar bagus, tapi pengembangannya sudah banyak dilakukan di Tangkiling ya, ada di Yayasan Usaha Mulia kalau nggak salah. Jadi silahkan adik-adik kalau tertarik permakultur bisa. Ini salah satu jenis usaha tani yang juga bagus untuk dikembangkan. Nah, kita sudah sampai pada akhir perkuliahan kita. Sebelum saya jelaskan tentang kuis, mari kita lihat satu lagi video supaya adik-adik bisa belajar tentang konservasi tanah dan air.
Oke, tadi sudah ya lihat videonya adik-adik. Sekarang kita lanjutkan ke penjelasan kuis. Nah, sama seperti 2 minggu yang lalu ya, wajib mengisi kuis setelah melihat video perkuliahan ini. Tinggal diklik aja di sini, ada beberapa pertanyaan, jangan lupa isi nama NIM-nya ya, dan alamat emailnya. Dan kalau bisa kasih tahu temannya, jangan lupa mengisi ini 1 kali 24 jam, karena saya lihat dari 2 kuis sebelumnya itu ada beberapa yang tidak mengisi. Tidak sesuai dengan jumlah absen atau jumlah mahasiswa yang mengambil mata kuliah ini. Jadi jangan sampai ya nanti ketika UAS atau UTS protes, "Bu, kok nama saya ini, padahal kan kita kuliah online," macam-macam ya, ininya apa, alasannya. Nah, saya sudah kasih tahu, tolong diisi kuisnya, karena kuis ini menjadi salah satu indikator saya untuk melihat apakah adik-adik belajar atau tidak di rumah. Karena kita bukan libur ya, kita tetap kuliah, hanya saja secara daring. Jadi ini sebagai salah satu indikator. Karena saya tidak tahu apakah adik-adik melihat di rumah sana atau tidak, gitu ya. Saya tidak bisa memantau. Nah, inilah salah satu indikator yang saya gunakan. Jadi tolong ya, jangan sampai lupa diisi kuesioner ini. Kuisnya ini 1 kali 24 jam ya. Oke. Sekian dulu perkuliahan kita. Sampai ketemu lagi nanti ya di perkuliahan yang selanjutnya. Selamat kuliah yang lain lagi atau beraktivitas atau beristirahat. Selamat siang.